Oke guys, jadi gue akan cerita kenapa kemarin malam gue nggak bisa fly ke Kanada. Jadi masalahnya ada pada visa penerbangan yang gue ambil untuk sampai ke Kanada, khususnya kota Montreal. Itu dari Jakarta, naik Korean Airlines, transit di Korea, terus dari Korea naik Korea Airlines lagi, transit di New York. Nah, yang jadi masalah kemarin adalah transit di New York. Transit di New York ini kita harus punya visa untuk transit. Kalau misalnya kita tidak punya visa untuk transit, kita tidak bisa untuk terbang. Nah, jadi masalah gua kemarin ada di situ. So, ini pelajaran banget buat gua. Gua ngerasa gimana ya? I feel stupid and teledor. Untungnya tiketnya masih bisa di refund, tapi nggak tahu kapan dan nggak tahu jumlahnya berapa. Yang tadinya gua udah ekspektasi banget mau kulineran di Korea, terus gua mau kulineran di New York. Jadi buat kalian ya yang mau bepergian ke kota atau ke negara, kota sih kayaknya nggak perlu ya, negara yang kalian ingin kunjungi, kalian harus baca dulu apa syarat-syaratnya untuk transit di situ. Apakah harus pakai visa atau apakah harus pakai sertifikat vaksin, ataukah harus, ya banyaklah, setiap negara memiliki peraturan yang berbeda. Di sini pelajaran untuk gua, gua harus lebih aware tentang apa yang akan gua lakukan ke depannya, dan harus lebih lebih teliti dan jangan sotoy agar kejadian seperti ini nggak kembali lagi. Ya, gue di sini rugi waktu jelas. Harusnya gue sekarang udah terbang ke New York. Gue rugi uang mungkin karena refund gue nggak tahu ya dapatnya full atau tidak. Kebetulan gue kemarin beli tiketnya di Traveloka. Untungnya tadi pagi gue dapat penerbangan ke Montreal, naik Turkish Airlines. Ya, semalam tuh gue stres banget. Gue lihat semua penerbangan di Traveloka dan di situs-situs tiketing lainnya. Kebanyakan mereka semua itu untuk menuju ke Kanada itu itu transit di Amerika, entah di New York, di Los Angeles, di Seattle, semua transit di Amerika. Nah, itu yang bikin gue stres. Sedangkan untuk apply visa transit yang gue baca-baca itu membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja. Jadi untuk kalian yang ingin bepergian ke Kanada, tolong dilihat dulu, ataupun ke negara lainnya, lihat dulu transit di mana, peraturan di negara tersebut seperti apa. Nah, itu kalian harus tahu, jangan sampai kayak gue yang soto ya kan, dipikirnya cuman kayak kalau kita mau transit ya udah transit aja, toh kita nggak keluar jadi kita nggak butuh visa gitu kan. Gue juga sempat berencana seperti ya udah yang penting gue ke Kanada dulu nih, gue cari rute yang paling hype lah ya kalau orang Indo, yaitu ke Vancouver. Nah, gue cari tuh ke Vancouver banyak dan tiketnya lebih murah, tapi sama. Ke Vancouver sekarang kebanyakan maskapai itu transit di Amerika. Kebanyakan sih transit di Seattle sama di Los Angeles untuk terbang ke Vancouver. Nah, tadi pagi singkat cerita gue sama istri cari-cari
informasi tentang penerbangan ke Montreal. Kita buka beberapa situs penerbangan, nggak cuma dari Traveloka, kita buka dari situs resminya. Dan alhamdulillah gue ketemu di Turkish Airlines. Jadi dari Indonesia dia langsung terbang ke Turki. Nah sampai di Turki itu gue transit sekitar 23 jam lebih. Nah dari Turki langsung ke Montreal, jadi gue hanya 1 kali transit. Dan yang gue baca juga kalau transit lebih dari 11 jam untuk kelas ekonomi itu dapat free hotel ya dari maskapainya. Jadi nanti gue bisa nginep di hotel sembari nunggu penerbangan berikutnya. Jadi dari kejadian ini yang gue alami, pelajaran banget buat gue. Kalau mau kemana-mana gue harus tahu rutenya. Kalau ke negara lain gue harus tahu peraturan di negara tersebut. Jadi buat kalian teman-teman yang ingin bepergian ke luar negeri, ya kalian harus be aware ya, jangan kayak sotoy. Oke, gitu aja video dari gue. Buat kalian yang penasaran, udah terjawab kan? So ya, jangan lupa ini channel baru gue di subscribe ya. Jadi nanti nextnya gue akan vlog gitu di Kanada, di Montreal spesialnya. So thank you buat yang udah nonton. Sehat selalu, sukses selalu buat kalian semua guys. Love you.